Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di channel Podcast Keren, channel podcast SMK Kelautan Turen. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nggak cuman tamu yang biasa, karena mereka adalah jawara yang nggak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga membawa kebanggaan bagi Jawa Timur. Mereka adalah para jawara dari bidang lomba keterampilan siswa dan juga O2SN SMK. Kita akan kenalan seseru apa kegiatan mereka dan gimana rasanya menjadi wakil di daerah dan tantangan apa sih yang bikin mereka deg-degan. Kita akan kenalan bersama mereka berdua. Halo, selamat pagi. Boleh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Boleh kenalan dari Mas siapa, terus bidang lombanya apa? Ya. Saya dulu Kak ya. Oke, boleh. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Pratama. Saya dari kelas 12 NKP 3. Alamat saya ada di Sukoanyar, Kecamatan Wajak. Kali ini saya ada di jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Oke, dari Nautika Kapal Penangkap Ikan. Kalau yang satunya ini? Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ramadhani Widiantiano dari kelas 11 NKPI 2. Saya mewakili dalam bidang O2SN. Alamat saya ada di Desa Jambisari, Kecamatan Ponjokusumo. Dari Ponjokusumo dan Wajak, masih daerah-daerah Masih sekitar dekat, ya. iya, masih dekat. Tapi walaupun dari daerah, prestasi kalian luar biasa Iya, sampai ke Indonesia. alhamdulillah. Gimana nih rasanya jadi juara di ajang yang sangat bergengsi kalau di dunia pendidikan? Dari Mas Vidi dulu. Mas Vidi ya, yang ini. Iya. Oke, dari Mas Vidi dulu gimana? Perasaan saya sangat senang dan bangga terhadap diri saya sendiri karena dapat mengharumkan nama di sekitar saya. Gitu ya. Terus siapa nih orang yang pertama kali dikasih tahu waktu Mas Vidinya menang? Orang tua. Orang tua ya Ibu pertama dulu. dulu, ibu dulu. Kalau Mas Rio nih, gimana Kalau pengalamannya? saya sendiri ya terus terang sangat bangga. Karena apa? Karena dari awal itu emang harapannya itu udah nyampe tingkat yang nasional gitu kan. Karena kamu kemarin kan berhasil mewakili provinsi. Lanjut dari provinsi melanjutkan ke tingkat nasional dan awalnya itu sangat gak nyangka banget gitu ya. Nah, terus ya, bisa sampai ke sana terus. Iya, karena apa ya? Lawannya itu sangat berat sekali gitu kan. Ya, berat terus kita juga udah kena mental banget pokoknya. Dari tantangannya itu sudah mulai kerasa dari provinsinya atau pas di ajang nasionalnya nih Mas Rio? Kalau boleh jujur, tantangan paling sangat-sangat menantang itu adalah di nasional. Karena kan kita kan lawannya kan udah di daerah lain tuh, ada provinsi Jakarta, Jawa Tengah, ya Bali juga ya. Dan orang pertama kali yang saya kabari itu pastinya keluarga ya. Karena orang tua saya sendiri nggak punya HP ataupun apa gitu, jadi saya kabari kakak. Itu kakak pertama yang saya kabari gitu. Pasti mereka bangga banget ya, loh ternyata adikku bisa sampai ke Jakarta gitu ya. Dan Iya. Mas Diki juga gitu, anaknya itu bisa mewakili sekolah sampai di tingkat O2SN SMK ya. Iya. Oke, terus aku tahu kalau memang jadi juara itu nggak gampang. Boleh dong cerita sedikit nih proses tentang latihannya mungkin atau persiapannya untuk jelang lomba. Boleh dari Mas Rio dulu, habis itu dari Mas Vidi. Oh, biasa dulu ya. Yang pertama itu pastinya kita berlatih. Berlatih itu kita itu jangan setengah-setengah gitu loh ya. Dalam artian kalau kita mau mencapai sesuatu, ya kita harus mati-matian harus berusaha gitu ya. Oke. Mulai dari persiapan ke provinsi sampai ke nasional itu justru terang hari libur pun saya nggak libur gitu. Hari libur pun juga dipakai belajar. Iya, Oh. meskipun kemarin waktu pas provinsi ya, waktu pas persiapan untuk lomba ke provinsi itu kan kebetulan waktu itu libur hari raya kalau nggak salah. Hari raya sama libur puasa itu jujur nggak libur saya. Iya. Meskipun hari raya itu ya saya ini ngerjakan soal gitu ngitung gitu karena kan lombanya kan ngitung terus lebih ke jadi akademik ya berarti iya, ya. ngitung. Nah, dan alhamdulillah sampai ke mewakili provinsi kita lanjut ke nasional pun juga sama. Kan kemarin itu kan juga libur apa waktu libur semester kalau nggak salah. Itu juga masuk kita Bu.
kita tetap masuk ya waktu musim PPDB itu kan saya masih juga masuk tetap ya masuk. sama guru pembimbing Pembimbingnya? Bu Aji juga sangat terdebes itu Bu. Ya Alhamdulillah harusnya itu harus dapat dukungan yang Iya. optimal ya kalau Heeh. memang ingin dapat hasil yang ya, maksimal. intinya kita terus berlatih aja. Kalau Mas Widi nih gimana Ya. proses latihannya selama persiapan tanding ini? Ya tentunya setiap hari saya latihan Bu. Yang sulit itu membagi waktu. Membagi waktunya. Ya, saya harus merelakan salah satu ekstrakurikuler dari SMK sini yang Oh ada dua Ya. ini, bukan karena masnya bidang lombanya pencaksilat terus ikutnya ekstra silat aja enggak ya? enggak. Oh ada dua, Ada. oke. Ada banyak. Terus selain itu gimana? Latihannya selama proses latihan itu Mas Widi didampingi atau sendiri? Didampingi pelatih. Oh ada pelatihnya Ya. ya. Itu awalnya kalau libur itu pagi latihan, sore duhur itu istirahat, sore jam 3 mulai lagi. Mulai Ya. lagi. Oh. Terus habis maghrib mulai lagi sampai jam 9, diulang terus. Oke, kalau Mas Widi kan lebih ke kegiatan fisik ya. Iya. Itu langsung ke latihan fisiknya yang kayak teknik-teknik silatnya atau ada yang harus dipersiapkan dulu sebelum ke teknik intinya gitu. Tidak ada Bu, langsung ke Langsung ke. tekniknya. Kalau boleh tahu Mas Widi ini yang kemarin dilombakan di O2SN itu bagian apa? Bidang lomba apa? Saya kategori Seni, seni tunggal. Seni tunggal. Berarti yang tanding sendiri itu ya? Ya, yang memeragakan. Memperagakan beberapa teknik-teknik Ya. pencak silat itu ya. Oke, jadi memang semuanya dari dua yang saya tanya ini berlatih itu memang harus setiap hari harus, gitu ya. harus intens. Harus Iya. intens benar-benar. Dan dari proses itu ada nggak sih pengalaman yang menurut kalian itu nggak enak banget, tapi ternyata begitu hasilnya ini, ternyata walaupun aku nggak enak itu ini yang aku dapatkan. Pengalamannya selama berlomba ada nggak yang bikin nggak nyaman tapi setimpal dengan hasil yang kalian dapat? Ya, Mas ada. Widi, oke. Pas Hamin 1 lomba itu, kaki saya sakit, Nah tuh. kesleo. Terus Langsung itu ditangani sama pelatih saya. Besoknya saya tampil maksa dan alhamdulillah masuk final. masuk finalnya Iya, ya. dapat Oh, juara. keren. Tapi kaki aman? Aman sekarang. Masih dua ya? Aman. Oh, masih dua. Masih dua kakinya. Kalau Mas Rio gimana? Ada nggak pengalamannya tuh? Aduh, sebenarnya itu kayak mungkin ada waktu apa tapi harus tak relakan nih gitu. Ada nggak kira-kira dari Mas Rio? Kalau pengalamannya nggak mengenakan itu mulai dari persiapan sih Bu. Udah persiapan udah nggak? Iya nggak enak karena apa? Kan gini, mulai dari persiapan ke provinsi itu kita itu lomba itu nggak ada ada sih hitung-hitungan tapi nggak sebanyak yang masuk ke nasional gitu loh. Oh. Nah otomatis kan lebih banyak prakteknya kalau yang di provinsi. Nah masuk ke nasional ini itu langsung full hitung-hitungan kan. Nah setiap hari itu lihat angka itu kayaknya udah muak gitu loh. Iya. Capek lihat Iya, angka ya. tiap hari angka, siang malam angka, pagi angka. Jadi kayak wah, ini kayaknya pusing banget gitu loh. Jadi lihat angka itu kayak udah muak banget, pusing banget. Udah nggak mau Iya. angka. Kan apa itu lombanya itu ya hampir 70 sampai 80% tuh hitung-hitungan gitu loh. Oh, Ya, jadi nah. kalau berbeda dengan yang di provinsi yang Iya. lebih banyak prakteknya. Iya. Nah, Oke. kan masuk ke nasional itu udah hitung-hitungan, udah main-main angka, terus di sisi lain pas hari H lomba itu ditampilkan lawan-lawan yang kayak kayaknya jago banget jadi, gitu ya Kak. kayak istilahnya mentalnya itu Iya. dari awal udah di ini ya. Ya sebenarnya kalau saya menyimpulkan itu kalau menurut saya itu ya semua lawan itu sama. Karena pas waktu lomba itu lawan semua peserta itu kemampuannya sama, cuma main mental aja sih Bu. Oh, jadi Nah, iya. pede, Iya. terus juga publiknya seni berbicaranya juga baik, terus cara Iya. hitungnya Cara gitu ya. hitung, iya. Itu lebih ke timingnya atau selama proses lomba itu ada target waktu, dibatasi waktu atau gimana kalau? Dibatasi waktu Oh, dibatasi selama 2 jam dan itu pun kan ada waktu hari kan 2 hari itu Bu. Hari pertama sama hari kedua. Hari pertama itu ada 3 modul materi. Nah, langsung 3 modul dihabiskan hari ya, itu. hari pertama. Nah, itu setiap modul itu kalau nggak salah waktunya itu 2 jam. Nah, lawannya itu sangat gede Bu, karena ada yang sampai 30 menit udah selesai, ada yang sampai 40 menit selesai lah. Itu saya udah nggak mental Bu itu. Nah, ya. Tapi ternyata bisa Iya. dan target Iya. strike Iya. ya. Oke.
Dari pengalaman itu kira-kira yang bikin, maksudnya yang bikin Mas Rio dan juga Mas Widiknya ini, oh kayaknya harus dicoba lagi nih, atau yang bikin oh kayaknya adik-adik itu nanti ini nih yang harus diperbaiki, yang perlu disiapkan gitu. Ada nggak yang perlu disampaikan ke adik-adiknya biar oh kalau nanti lomba itu kamu siapkan ininya gitu? Ada nggak? Coba. Mungkin Mas Didi dulu. Iya. Dari tantangannya kemarin ini kayak yang kesleo itu tuh kan, gimana caranya ini biar adik-adik ketika nanti pingin nyusul prestasinya kayak Mas Widi kayak Mas Rio itu gimana? Biar fighting gitu. Apakah karena harus ini latihan dulu? Apa maksudnya pemanasannya diperbanyak? Ya, intinya pemanasan diperbanyak dan kalau mau ikut lomba itu sebenarnya amin 3 bulan. Amin 3 bulan. Itu harus fix hafal jurus-jurus gitu. Kalau lebih baik ya sebelum 3 bulan itu sudah kayak 1 tahun gitu. Itu harus diasah terus ya. Diasah terus. Kalau untuk kegiatan lombanya sendiri dalam satu event itu langsung 1 hari itu atau beberapa hari kalau Mas Widi? Kalau terakhir kemarin itu saya 2 hari. 2 hari. 2 hari. Dari yang tanding pertama terus ke finalnya itu ya. Iya. Oke. Kalau Mas Rio gimana? Yang persiapannya yang buat adik-adik ini biar oh kayaknya tahun depan ini deh gitu. Spill dikit nih biar anak-anak teman-temannya semangat nih. Oh kayaknya adik-adik ini harus ini deh yang disiapin gitu. Ya ini buat mungkin generasi selanjutnya gitu. Terutama ada yang menonton ini pasti ya. Nah, itu kan yang pertama itu karena kita ke ilmu nautika ya. Ilmu nautika itu tidak hanya sekedar oh aku bisa menggunakan alat navigasi, oh aku bisa menjangka peta, enggak. Kita harus tahu di mana kita itu dalam keadaan darurat, di mana keadaan alat navigasi itu enggak berfungsi nih. Nah, kita harus perhitungan itu tadi, Bu. Nah, pertama yang paling utama adalah bisa hitung-hitungan. Nah, minimal minimal tambah kali kurang bagi itu aja. Belajar itu ya bisa, matematika dasar ya, tambah-tambah. Enggak usah muluk-muluk matematika dasar aja. Kedua itu kalau misalnya kita niat ke berkompetisi, itu kalau berusaha itu jangan setengah-setengah. Ya jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Pokoknya intinya pahitmu, capekmu, lelahmu itu keluarkan semua. Insya Allah nanti kalau teman-teman adik-adik semua itu udah latihan, hasilnya itu pasti insya Allah bisa maksimal. Oke, luar biasa tipsnya, udah lengkap banget tipsnya. Jadi tinggal prakteknya sama mentalnya yang disiapin ya. Pasti dari 2 lomba atau bidang apapun nomor 1 adalah mental dulu yang disiapkan. Kita mental. Saya punya gambar nih buat Mas Rio dulu. Gambar yang itu ya. Nah, itu kira-kira kegiatannya itu pas apa, terus itu ngapain gitu kok lagi kayak di ruangan terus tertutup ya, nggak boleh keluar, terus nggak ada yang lihat gitu kan. Boleh diceritakan? Itu di ruangan itu pada waktu hari kedua. Hari kedua kan kita 2 hari pertama yang 3 modul materi itu itu jujur hari pertama saya kena mental, Bu. Karena lawannya hitungan-hitungan. Iya itu. Nah, setelah hari pertama, hari kedua itu saya pokoknya yang berlalu biarkan berlalu. Saya fokus yang hari kedua. Nah, hari kedua saya udah udah berniat hari ini saya pasti ini adalah hariku. Ini saya pasti bisa ngalahkan semuanya itu. Nah, itu pada itu waktu praktek membuat kargonet pas itu kita udah emang pas di sekolah itu emang udah latihan beberapa kali. Nah, dan itu butuh waktu juga yang sangat lama gitu ya. Karena kita membuat kargonet itu nggak syukur membuat karena kan itu kan nanti kan gini, desain sama jurinya. Kita nggak tahu desainnya gimana dan kita harus membuat sesuai permintaan dari juri. Jadi bisa beda-beda dengan yang di latihan ya. Jelas sangat beda. Jelas sangat beda. Itu tantangannya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu entah kenapa gitu Bu ya. Saya tuh ditempatkan di paling pojok belakang dan itu depannya saya itu adalah anak Jakarta lah, kemudian itu rival saya sangat GG itu pokoknya Bu. Ya. Dan waktu itu kita benar-benar balapan Bu, Fighting di situ ya. Karena yang jujur aja Bu ya, karena yang lain masih belum jalan. Iya kita berdua itu udah jalan. Kelihatan gitu ya, udah balapan duluan gitu. Terus akhirnya
Karena sayangnya pas itu di akhir mau selesai saya, itu ada salah satu hitungan yang salah, jadi kayak talinya itu nggak sesuai yang sama desain gitu loh Bu. Nah ternyata kok, waduh waktu itu saya panik Bu, panik, kemudian pas itu nggak usah panik, tak akal, nggak apa itu namanya, apa itu dikit nggak apa-apa gitu. Oh, ada salah sedikit nggak apa-apa, tapi masih bisa teratasi gitu Ya, kan. akhirnya kok yang Jakarta udah selesai, saya nggak ngurusi yang Jakarta udah selesai. Iya. Akhirnya saya jangan selesai. lihat ini dulu Iya. ya, nanti fokusnya jadi Iya, pecah kan ya. Jakarta selesai duluan, akhirnya saya selesai nomor 2 pas itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan nilainya akumulasi. Ya, alhamdulillah pas itu juga hasilnya yang paling sesuai ya saya gitu ya. Oke, seru banget kayaknya. Kalau yang Mas Widi nih, saya punya gambar untuk Mas Widi. Nah, ini kayaknya lagi menerima hadiah ya, Iya. untuk kegiatan yang kemarin itu juga ya. Iya. Kalau yang ini nih, ya kayaknya ya. Yang ini, oh bukan nih. Bukan. Oh bukan. Kalau itu yang O2ASN. Kalau ini boleh lihat ya? Boleh. Oh, ini adalah Piala Kemenpora. Wow, juga pernah ikut? Pernah. Ini di Gor Kenaro. Oh, di Kota Malang. Malang. Oke. Jadi ceritanya pengalamannya sudah kemana-mana, atau boleh diceritakan nih, selain di O2ASN itu, terus di Gor ini pernah tanding di mana aja? Yang terakhir kemarin masih di 2025. Yang terakhir ini ya ini Bu di Oh, yang di Kenaro Gor ini sama yang di Ya, O2ASN ya, gitu sama ya. OSN itu. Oke. Di sini udah banyak banget hadiahnya. Kebayangkan happy-nya dan bangganya kita punya mereka berdua. Ini lomba yang tingkat nasional yang kemarin ya Mas Dewa Iya. ya. Dan ini hadiahnya uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Kira-kira uangnya nanti dibuat apa? Insya Allah saya tabung sih Bu. Tabung buat untuk pendidikan ya. melanjutkan. Sip, luar biasa. Boleh, dan itu adalah kesan dan juga hasil dari apa yang mereka, proses yang mereka lalui selama ini. Kalau boleh saya minta satu kata-kata untuk closing kita hari ini, dan untuk ajak teman-teman, adik-adik di luar sana biar gabung, ngikutin langkah kalian, ngikutin semangat kalian, kasih kata-kata yang semangat tadi. Boleh? Dari Mas Tio dulu? Ya, dari saya dulu. Kalau saya sih cukup simpel aja. Apa itu namanya? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Maksudnya itu apa? Sebanyak apapun kalian jatuh, jangan pernah untuk menyerah. Kalian harus bangkit lagi untuk menunjukkan bahwa kalian itu bisa meraih apa yang kalian inginkan. Jadi semua keinginan itu bisa kita dapatkan tergantung dari upaya kita. Iya. Jatuh 7 kali, Bangkit bangkit 8 8 kali. kali. Jangan jatuh bangun ya, nanti Iya. jadi lagu lagi, jatuh bangun. Kalau Mas Widi, kata-katanya buat adik-adik dan buat teman-teman di luar sana. Kata-kata dari saya, jangan mati sebelum bahagiain orang tua. Jangan hati sebelum bahagiain Bahagiain orang orang tua, tua. karena memang misi kita itu membuat mereka bahagia Iya. gitu ya. Sukses luar biasa untuk cerita inspirasi hari ini untuk mereka yang keren-keren, dan semoga makin banyak siswa SMK yang termotivasi untuk ikut lomba yang sama dan jadi jawara selanjutnya. Episode kali ini kita sudahi dulu. Nantikan episode seru lainnya bersama bintang tamu yang gak kalah keren. Masih di Keren Podcast, channel podcast SMK Kelautan Duren. Dadah! Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen.